Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu paragraf ya. Yang pertama, paragraf itu merupakan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris itu paragraf. Paragraf ini artinya yaitu sebelum atau grafein itu menulis. Jadi para itu sebelum, grafein itu menulis. Jadi paragraf itu sebelum menulis artinya. Gitu. Jadi paragraf ini adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan biasanya mempunyai satu ide pokok serta cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan-gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan bawahan seperti itu. Jadi paragraf berupa kumpulan kalimat yang saling berkaitan, itu berfungsi penting bagi penulis dan pembaca. Dia itu fungsinya penting. Adapun fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Jadi fungsi paragraf yang pertama itu agar tulisan tersusun secara sistematis, itu yang pertama. Yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, memudahkan penulis dan pengorganisasian gagasan. Yang keempat, memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Yang keempat adalah paragraf dijadikan sebagai pembatas antara bab dengan bab yang lainnya. Dua, fungsi paragraf bagi pembaca, yaitu yang pertama, agar pembaca mudah memahami gagasan utama dalam suatu paragraf. Yang kedua, agar pembahasan tidak bosan membaca kalimat panjang yang tidak ada hentinya. Yang ketiga, pembaca dapat memahami bagaimana cara penulis dan menyampaikan sebuah gagasan secara sistematis. Ciri-ciri dan jenis paragraf. Jadi secara umum ciri-ciri dari paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, topik gagasan utama dalam penulisan paragraf. Topik itu dituliskan dalam satu kalimat utama, dalam gagasan utama atau dalam penulisan paragraf. Terus yang ketiga, dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Yang keempat adalah paragraf dituliskan 5 ketukan pada baris pertama penulisan paragraf. Setiap karangan memiliki bermacam-macam jenis paragraf, ya kan? Berdasarkan yang pertama, paragraf berdasarkan fungsi. Jadi kalau paragraf berdasarkan fungsi itu yang pertama paragraf pembuka. Paragraf pembuka apa sih? Paragraf pembuka adalah paragraf yang terdapat pada awal karangan gitu, yang berfungsi memancing rasa keingintahuan gitu loh, membaca terhadap artikel. Yang kedua adalah paragraf isi. Biasanya paragraf isi ini ada di tengah-tengah ya. Paragraf isi ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Jadi apa aja isi yang penting-penting itu di dalam paragraf itu. Mungkin paragraf kedua dan selanjutnya, karena paragraf pertama itu paragraf pembuka. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini paragraf yang berisi kesimpulan, pemasaran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah karangan. Yang kedua, jenis paragraf dan isinya. Jadi paragraf itu ada paragraf eksposisi namanya. Adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi itu yang pertama, berisikan definisi, metode, ataupun pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Yang kedua, berisikan pemaparan dengan diakhiri penegasan. Yang ketiga, terdapat data yang valid. Keempat, data penulisan tugas atau bahasa penulisan yang lugas dan bermakna denotasi. Terus ada paragraf deskripsi, adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi adalah antara lain berisikan suatu gambaran dan peristiwa dari sebuah kejadian. Tulisan berisikan penjelasan secara detail, baik itu ciri, bentuk, warna, objek secara terperinci, dan bentuk tulisan membuat seolah-olah pembaca merasa mengalami kejadian secara langsung. Paragraf yang ketiga adalah paragraf persuasi. Adalah paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca sehingga untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat penulis gitu. Terus intinya paragraf itu banyak, jadi banyak jenis paragraf, fungsinya juga berbeda-beda. Antar perbedaan paragraf itu fungsinya berbeda-beda. Jadi untuk kesimpulannya, dari paparan mengenai pengertian, ciri-ciri, terus syarat-syarat paragraf dan segala macam, bahwa disimpulkan paragraf itu memiliki peran penting dalam penyusunan teks. Jadi paragraf itu sangat penting untuk sebuah karya ilmiah atau teks segala macam. Jadi pentingnya penguasaan teknik penyusunan paragraf secara efektif dalam bahasa Indonesia itu menjadi kunci keberhasilan
mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah. Terima kasih.